Oke. Oke, makasih banyak Kak Atin untuk eh, awalannya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di kelas terakhir kita, pertemuan ke-8. Kelas pamungkasnya kita nih, hari ini kita akan melanjutin bahas tentang reading comprehension ya, yang sebelumnya hari Selasa lalu udah kita bahas separuhnya gitu. Nggak kerasa ya, kita udah bahas banyak banget, mulai dari listening, kemudian structure, written expression, dan sekarang kita sampai di pembahasan terakhir tentang reading comprehension. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, ini dia materinya. Ya, teman-teman, jadi kalau di kemarin, reading comprehension ini, kita udah bahas soal beberapa essential skills ya. Ada main idea questions, kemudian stated, dan unstated detail questions. Itu udah kita bahas kemarin mengenai cara untuk mengerjakan soal yang kayak gitu ya. Soal yang meminta eh, jawaban seputar main idea, kemudian stated detail, dan juga unstated detail. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tiga terakhir, yaitu tentang implied detail questions, kemudian vocabulary in context questions, dan where questions. Gitu. Sebenarnya kalau untuk apa ya, skill utamanya itu kan sebenarnya masih tetap sama ya. Jadi skimming sama scanning. Skimming itu membaca cepat, yang dimana kita dari membaca cepat itu di tiap paragraf kita bisa menyimpulkan main idea soal atau main idea tentang paragraf itu apa gitu. Itu untuk skimmingnya. Kemudian scanning. Nah, kalau scanning ini adalah kita bisa mencari informasi detail. Jadi untuk pertanyaan yang kayak stated detail atau unstated detail atau implied detail, ini kita akan pakai skill yang namanya scanning, di mana kita mencari keyword dari soal, kemudian kita cari keyword itu di bacaan, di teksnya, terus begitu dapat di paragraf mana gitu ya, nah barulah kita baca kalimatnya untuk mengetahui jawaban dari soalnya kira-kira apa. Oke, kita masuk ke implied detail question hari ini. Nah, jadi kalau untuk implied detail questions ini mirip dengan unstated detail question ya. Cuman bedanya kalau implied detail question ini kita diminta untuk membuat kesimpulan sendiri dari informasi yang ada di teks. Kalau kita flashback sedikit terkait dengan unstated detail question itu, kemarin kan unstated detail itu ada dua jenis ya, ada dua jenis antara kita diminta untuk memilih satu dari empat pilihan jawaban yang salah. Jadi kita memang nyari yang salah gitu ya. Atau kita nyari satu dari empat pilihan jawaban yang informasi soal itu tuh nggak disebutkan di teks, jadi tidak terkandung di teks. Makanya namanya unstated gitu. Jadi nggak terkandung. Nah, kalau di sini implied detail question ini sebenarnya informasinya itu ada di teks sebenarnya. Cuman dia not directly stated. Jadi um, informasinya itu masih tersirat gitu loh. Untuk kita bisa dapetin jawabannya, itu kita perlu menarik kesimpulan sendiri gitu. Jadi dari kalau di teks tuh kayak gini, misalnya gini deh kalau apa ya contohnya ya. Misalnya misalnya kalau soal matematika itu eh, kita misalnya ada empat apa ya misalnya ada empat botol kemudian diambil satu botolnya gitu atau nggak diambil satu ada empat botol kemudian satu botolnya pecah jadinya sisanya lah yang bisa diminum sama anak-anak misalkan kayak gitu. Nah kan di teks itu disebutkan nggak disebutkan kalau sisanya itu tiga sebenarnya. Dari empat itu kalau satu pecah berarti kan sisanya tiga, jadi yang diminum anak-anak itu ada tiga botol. Tapi di teks itu tidak disebutkan secara gamblang kalau tiga lah yang sisa gitu. Kita harus mikir sendiri, oh kalau empat kurang satu berarti tiga, gitu. Sisanya berarti tiga, kayak gitu. Jadi implied detail question ini kurang lebih kayak gitu, apa namanya, analoginya ya. Jadi kita perlu mengambil kesimpulan dulu dari informasi yang
udah ada di teks. Nah, sekarang kita masuk ke contoh passage-nya. Nih, the number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Each year, a tree produces a ring that is composed of one light-colored white band and one dark-colored narrow band. The wider band is produced during the spring and early summer when tree stem cells grow rapidly and become larger. The narrower band is produced in fall and early winter when cell growth is much slower and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer months. Nah, pertanyaannya nomor 1, it is implied in the passage. Nah nih, kalau kita perhatiin, memang dari pertanyaannya sendiri udah ada kata-kata implied. It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is, yang ditanyakan berarti pohon ini dia usianya berapa kalau dia punya 100 wide bands dan punya 100 narrow bands. Nah, ini sebenarnya jawabannya tuh udah ada. Informasi soal ini tuh ada di bacaan, di teks di atas tuh udah ada. Tapi kita harus mikir dari informasi yang ada itu, harus kita hitung lagi. Oh, berarti kayak gini nih. Coba kita cek ya. Nah, di teksnya ini, di sini dituliskan, nah nih, each year, udah ada each year-nya nih, udah digaris bawahi. Each year, a tree produces a ring that is composed of one light-colored white band sama one dark-colored narrow band. Gitu. Jadi sebenarnya dari sini aja udah bisa disimpulkan. Dalam 1 tahun atau setiap tahunnya, itu pohon yang dimaksud ini, pohon yang dibicarakan di teks ini, itu dia memproduksi one light-colored white band. Gitu. Ada yang light-colored, yang white bandnya itu satu, kemudian satu yang dark-colored dan dia narrow, jadi lebih kecil bandnya. Nah, kalau misalnya sebuah pohon itu punya 100 white bands sama 100 narrow bands, berarti kan logikanya dia usianya adalah 100 tahun gitu pohonnya. Karena eh, setiap tahunnya satu pohon ini memproduksi satu white band dan satu narrow band gitu kan. Itu untuk 1 tahun. Kalau dia punya 100 white band dan 100 narrow band, berarti kan dia 100 tahun dong. Pohon itu udah hidup selama 100 tahun. Karena 1 kali 100 kan 100 gitu ya. Nah, 100 tahun, 100 old, berarti dia sama dengan a century old atau 1 abad. Makanya jawabannya A. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk implied detail question. Jadi, informasinya udah ada di teks, cuman kita harus mikir lagi gitu. Berdasarkan informasi itu, harus kita simpulkan lagi supaya soalnya itu bisa kita jawab. Gitu. Oke, contoh berikutnya, soal nomor 2. It can be inferred from the passage that cells do not grow, bla bla bla. Oke, ini ada keyword lagi, dia inferred. Jadi disimpulkan, bisa disimpulkan dari teksnya itu kalau nih cells tidak tumbuh. Nah, sel itu tidak tumbuh saat apa? Oke, kita lihat di sini. No cells are produced during the harsh winter and summer months. Oke, okay. Harsh ini kan sebenarnya literally artinya kasar. Tapi kalau misalnya dikasih harsh ini menjadi adjektif untuk noun seperti winter dan summer, berarti bukan musim dingin atau musim panas yang kasar, cuman dia musim apa? Musim dingin sama musim panas yang ekstrim gitu sifatnya. Jadi lebih-lebih daripada biasanya, gitu. Lebih ekstrim dari biasanya, dari yang biasa terjadi gitu. Konteksnya seperti itu. Nah, berarti kalau cells itu memang dia tidak tumbuh di musim dingin maupun musim panas yang ekstrim gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya jawabannya A, when the tree is ill, itu enggak ya, enggak ada hubungannya sama pohonnya sakit atau enggak, karena di sini kan yang diomongin soal musim. Jadi sel-nya itu tidak tumbuh saat musim tertentu gitu. Bukan berarti ketika pohonnya ini dia sakit, terus selnya nggak tumbuh gitu. Nggak disebutkan seperti itu di teks soalnya. Kalau misalnya yang C, when it rains too much, nah rains ini kan dia tidak menunjukkan atau dia nggak merujuk ke satu musim tertentu ya. Jadi di sini kita kan sekali lagi informasi yang kita dapat di teks adalah soal musim. Jadi di sini ada winter sama ada summer yang sifatnya harsh. Jadi untuk yang C juga kurang tepat. Kemudian kalau yang D, if there are more light colored pants than dark colored pants. Nah ini nggak disebutin juga di teks, nggak ada informasi soal itu.
light color sama dark color ini nggak ada hubungannya sama sel gitu, nggak ada hubungan sama pertumbuhan sel. Jadi juga jawabannya bukan ini, maka benar jawabannya adalah yang B. During extreme heat or cold. Extreme heat berarti musim panas yang ekstrim, yaitu harsh summer. Kemudian kalau extreme cold berarti musim dingin yang ekstrim, berarti harsh winter. Jadi jawabannya ini adalah parafrase atau sinonim gitu ya, punya sinonim atau punya makna yang sama dengan apa yang tertulis di teks. Jadi dia sifatnya restatement gitu. Dinyatakan kembali dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Seperti itu untuk yang implied detail question. Jadi apa ya namanya? Kita perlu menarik kesimpulan lagi gitu dari informasi yang ada di teks. Intinya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, skill yang oh ya, sebelum itu untuk implied detail question itu biasanya pertanyaannya kayak tadi ya, ada kata implied, kemudian inferred atau most likely atau probably gitu. Jadi kalau udah ada ngelihat kata-kata ini gitu di pertanyaan, siap-siap aja untuk menarik kesimpulan dari informasi yang ada di teks. Karena ini adalah tanda-tanda untuk pertanyaan yang namanya implied detail. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, vocabulary in context questions. Jadi memang ada beberapa soal di TOEFL yang Nah, jadi kalau untuk vocabulary in context question kita diminta untuk menentukan makna dari sebuah kata atau ekspresi tertentu yang memang susah, gitu, memang difficult, yang memang apa ya sengaja dibikin oleh orang yang bikin soal gitu supaya orang-orang yang baca yang mana bukan native speaker bahasa Inggris itu tahu artinya apa. Teksnya itu teks yang teks di mana si kata ini terkandung itu biasanya typo lagi nih harusnya indication ya nggak ada i-nya biasanya dia memberikan indication yang clear jadi dia memberikan informasi yang jelas gitu sebenarnya terkait makna dari difficult word ini jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu takut kita nggak tahu artinya, karena emang kita nggak tahu artinya sebenarnya. Kita memang diminta menerka artinya berdasarkan konteks di mana konteks kalimat di mana kata itu ada, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. A line in the passage, ya, ini ada potongan kalimat dari sebuah teks. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Nah, kebetulan aku tahu geranium itu apa, tapi anggaplah aku nggak tahu dan anggaplah teman-teman yang tahu pun nggak tahu ada geranium itu apa ya. Anggaplah untuk pertama kalinya kalian apa namanya? Kalian mengenali gitu atau mendengar kata geranium ini. Apa itu geranium gitu kan mikirnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah a geranium is probably which of the following. Memang di sini kalau kalian perhatiin pertanyaannya itu probably. Jadi kita nggak diminta kayak tahu persis geranium itu apa, cuman kita memang ditanya geranium itu kira-kira apa ya dari beberapa pilihan jawaban di bawah itu kira-kira yang mana sih geranium itu gitu. Nah, di sini ada pilihan a sofa, a chair, a fish, a plant. Nah, kalau ada pertanyaan soal vocab kayak gini yang kalian nggak tahu sebenarnya vocab ini itu apa dan artinya apa, coba dicek balik lagi konteks kalimatnya. Karena dari kalimatnya itu ada clue-nya. Sebenarnya kata ini yang dimaksud ini sebenarnya apa dia itu. Coba ya di sini. She has a large geranium. Large geranium berarti sesuatu yang berukuran besar. Terus growing in a pot. Berarti sesuatu yang berukuran besar yang dia tumbuh di pot. Nah, sesuatu yang besar dan tumbuh di pot.
Potnya itu di mana dia ditaruh di pojok apartemen. Oke. Sesuatu yang tumbuh di dalam pot dan potnya itu ditaruh di pojok apartemen. Sesuatu yang bisa tumbuh dalam sebuah pot dan potnya itu bisa ditaruh di pojok apartemen. Berarti bukan yang gede banget, tapi ya sedang lah, cukup gitu untuk dimasukkan, untuk masuk dan disimpan dalam apartemen itu cukup bisa gitu di pojoknya. Dan dia tumbuh, tulisannya growing. Kalau dia tumbuh berarti kan dia makhluk hidup gitu kan. Dan dia tumbuh di dalam pot. Nah, biasanya yang kita tahu umumnya, lazimnya yang tumbuh di dalam pot itu adalah tanaman gitu kan. Nah, berarti di sini antara A, B, C sama D yang paling mungkin jawabannya adalah yang D, a plant. Karena kalau sofa kan tidak tumbuh di dalam pot. Kalau dia chair, apa namanya, kursi, dia juga tidak tumbuh di dalam pot. Kalau dia fish, oke, dia memang makhluk hidup juga, tapi dia tumbuhnya bukan di pot, kecuali dibilangnya tumbuh dalam apa namanya, growing in an aquarium gitu, misalnya tumbuh dalam akuarium. Nah, oke, masuk akal. Akuariumnya ditaruh di pojokan apartemen, masuk akal. Tapi di sini kan disebutnya pot ya. Yang tumbuh dalam pot itu kan bukan ikan, melainkan tumbuhan gitu, entah apapun jenisnya. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang D, of plant. Geranium ini kan dia sebenarnya nama bunga ya. Jadi bunga kan udah jelas dia plant atau tanaman. Jadi jawabannya adalah yang D, a plant. Seperti itu. Jadi kita mengetahui arti kata itu dari konteks kalimatnya gitu. Di kalimat itu tuh ada keterangan apa sih yang bisa kita jadikan clue untuk menebak sebenarnya kata ini artinya apa sih? Harus pintar-pintar nebak clue. Oke. Nah, nih. Jadi nanti pertanyaannya biasanya what is the meaning bla bla bla, atau which of the following is closest in meaning to, atau bla 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 could best be replaced by which of the following. Nah, biasanya untuk cara menjawab pertanyaannya, kita cari dulu nih word atau expression yang ditanyakan oleh soal itu ada di passage paragraf berapa, line berapa. Jadi kita cari tahu dulu dia letaknya di mana di teks itu. Kemudian kita baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan itu dengan cermat ya, dengan hati-hati, dibaca dulu pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita bisa mencari clue soal konteksnya, clue terkait konteksnya, konteks kalimatnya, konteks katanya. Jadi kita bisa memahami makna dari kata yang ditanyakan ini. Akhirnya kita nanti tinggal memilih jawaban yang menurut kita paling benar, itu paling pas, paling sesuai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah word questions. Nah, word questions ini dia biasanya pertanyaannya itu memang kita diminta untuk mencari informasi seputar ini adanya di line berapa dari teks, maksudnya ada di baris berapa dari teks. Jadi kita perlu yang namanya kemampuan skimming gitu. Ya, jelas ya, kita perlu kemampuan skimming. Jadi tahu, oh, tadi soal ini tuh dibahas di paragraf ini nih, aku ingat tadi ada di sini. Nah, kita tinggal nyari, oh ada di paragraf ini. Nanti tinggal kita hitung itu line berapa atau itu baris keberapa. Gitu. Oke, contohnya. Nah, ini ada sebuah passage yang dia hanya terdiri dari satu paragraf, by the way, tentang nggak tahu nih antara capital 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 sama aja sih capital juga. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ya, kalau di TOEFL itu akan selalu ada tulisan kayak gini teman-teman. Ada tulisan line terus ada angka di bawah. Nah, di sini ini bisa teman-teman jadikan patokan atau apa ya, alat bantu untuk menghitung uh, letak line dari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Untuk pertanyaan yang memang menanyakan lines, kayak pertanyaan nomor satu sama nomor 2 ini kan memang menanyakan lines kan. Letak suatu informasi di dalam teks itu ada di baris keberapa. Nah, dengan adanya tulisan line seperti ini yang ada di bacaannya, yang ada di teks itu membantu kita ngitung. Jadi kita nggak harus ngitung dari atas, jadi 1, 2, 3, 4, 5, nggak perlu teman-teman. Tinggal dilihat aja angka yang ada di sini. Kayak contoh di sini angkanya 5 ya.
Berarti angka 5 ini ada di baris kelima. Berarti yang ini, baris ini nih, ini adalah baris kelima tanpa perlu kita hitung dari atas. Ini udah pas ini baris kelima karena di sebelah baris ini ada angka 5 tertulis gitu. Nanti soalnya kan kalau di TOEFL itu kan bacaannya cukup panjang ya, nggak cuma satu paragraf kayak gini, dia ada berapa paragraf dan lainnya itu bisa bisa sampai 20 30 kayak gitu kata-kata. Makanya dengan adanya tulisan kayak gini, line berapa itu nanti akan membantu kita untuk mempercepat mengidentifikasi, oh letak informasi soal ini ada di line berapa gitu. Nggak perlu ngitung dari atas karena lumayan ngabisin waktu kan ya, walaupun ya mungkin cepat juga sih ngitungnya, tapi kan lumayan waktu yang ada bisa digunakan untuk memikirkan jawaban dari soal lain gitu sebenarnya. Kayak gitu. Oke, contoh pertanyaan nomor satu. Aku ambil dulu. Nah, contoh pertanyaan nomor satu. Where in the passage does the author define the word capital? Nah, define. Keywordnya adalah capital dan define. Berarti yang ditanyakan adalah informasi soal definisi dari kata capital. Oke, sekarang kita lihat ada kata capital beberapa nih di passage. Ada capital di sini, ada capital di sini. Oke, sama ada capital di sini. Ada tiga nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah definisi kan, di mana letak baris yang isinya definisi dari kata capital. Nah, definisi sih berarti yang ini nih. A capital is the location of the center of government. Ini. Ini adalah definisinya. Dan berarti lokasinya adalah di line berapa? Di sini ada angka 5, berarti yang di sini adalah line 5. Dia lokasinya di atas line 5, satu baris di atas line 5. Berarti dia adalah line 4. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu, line 4. Kemudian, where in the passage does the author mention where the US capital can be found? Nah, sekarang keywordnya adalah nih capital, US capital, terus dia ditanyakan where dan found. Berarti yang ditanyakan adalah lokasi dari US capital. US capital itu ada di mana? Nah, di sini kata capital itu memang disebutkan beberapa kali. Ada di sini, kemudian ada lagi di sini, dan terakhir ada lagi di sini. Nah, yang manakah yang mengandung informasi soal lokasi? Kalau kita lihat, lokasi itu ada di capital yang terakhir ya, capital yang ini. Jadi, mulai dari sini ya kalimatnya. Thus, in the United States, for example, the Capitol building is located in Washington, D.C. Jadi informasi soal apa namanya? Soal lokasi gitu ya, soal lokasi dari Capitol Building itu ada di line dimulai dari sini ya dia. The Capitol nih, The Capitol. Jadi di baris yang ini dia satu baris di bawah angka 5, berarti dia ada di baris 6, kemudian sampai ke 7 dan sampai ke 8. Kalimatnya berakhir di baris ke-8 sampai ke baris ke-8 berarti jawabannya adalah yang D, line 6 to 8 gitu. Jadi ngambilnya dari awal kalimat ya. Dari awal kalimat yang mengandung informasi yang kita cari. Kalau di sini kan awal kalimatnya ada di line 6. Walaupun inti kalimatnya ada di line 7, lokasinya kan ada di line 7 ya. Tapi kalimat itu berawal dari line 6. Jadi kita ngitungnya dari line 6. Line 6 sampai line 8. Seperti itu untuk pertanyaan seputar di mana kita bisa menemukan satu informasi tertentu. Oke, kalau ini pertanyaannya ya secara gamblang ya memang where gitu, where in the passage, memang ditanyain di mana di passage ini informasi soal ini. Gitu. Yang jelas kita yang pertama adalah nyari keyword dulu ya dari pertanyaan kayak tadi capital, kemudian where it could be found, berarti where sama found berarti yang ditanyain lokasi gitu. Kemudian kita skimming lah eh, teks itu, kita cari keywordnya ada di mana lokasinya. Kemudian barulah kita mencari jawaban yang pas, yang memang dia eh, apa namanya, nih, contains the line numbers of a restatement of the keyword or idea in the question.
Jadi kita lihat dia jawaban itu atau informasi itu ada di teks baris keberapa kayak gitu. Oke, simple kan? Reading itu sebenarnya simple kok. Tara, sudah selesai materi kita hari ini. Jadi kita memang hanya membahas tiga skill terakhir, yaitu tadi implied detail question, kemudian vocabulary in context ya, sama yang terakhir adalah where question. Gitu. Dari tiga skill ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Boleh kalau teman-teman mau nanya. Oh iya, by the way, nanti setelah ini kita kuisnya akan maksudnya soal kuisnya itu nanti akan mengandung soal-soal atau skill yang kita pelajari di materi sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya di hari Selasa kemarin. Jadi nanti di soal-soal itu, soal-soal kuisnya akan ada juga pertanyaan-pertanyaan seputar stated detail question, kemudian unstated detail question, dan juga soal main idea questions. Seperti itu. Supaya ingat gitu. Kayak hari ini kan recapnya reading, maksudnya pertemuan terakhir untuk reading dan juga pertemuan terakhir untuk keseluruhan kelas kita sebelum nanti teman-teman ngerjain post test. Jadi supaya ingat nih materi reading yang kemarin, nanti untuk kuisnya juga akan include skill-skill atau materi-materi yang kemarin udah kita bahas di hari Selasa. Gitu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya atau udah paham nih karena emang ya itu balik lagi emang materinya simple. Oke, sepertinya udah pada paham nih, udah pingin segera mengerjakan kuis nih supaya untuk ini kak ya untuk menguji apakah sebenarnya udah beneran paham atau belum sih gitu. Oke, kalau gitu aku share dulu ya link kuisnya nanti teman-teman ngerjain di situ. Ini linknya ada di Google Form by the way. Kemudian jumlah soalnya ada 30, jadi lebih banyak dari kemarin ya. Jadi kurang lebih untuk waktu pengerjaannya 35 menit lah. Nanti aku kasih stopwatch lagi kayak kemarin ada countdown-nya gitu supaya teman-teman tahu waktunya sisa berapa. Oke, ntar aku share dulu linknya. Hmm, Ntar ya. Oke, udah ada di chat box ya. Linknya, link Google Form. Bisa teman-teman buka. Kalau udah dibuka, nanti bisa isi email sama nama peserta dulu. Terus nanti kita akan mulai bareng-bareng ya untuk yang berikutnya, untuk masuk ke section yang berisi soal-soal. Oke, silakan diisi dulu ya. Aku siapin countdown dulu 35 ya. 30 menit. Oke, ntar aku share screen dulu. Oke, teman-teman bisa mengerjakan soalnya dari 30 soal dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Semoga berhasil.
Waktu tinggal 4 menit ya. Sedikit lagi. Satu menit lagi. Oke, sudah selesai. Silakan di apa namanya? Di submit. Oke, di sini ada 5 responses. Kita lihat. Kalau masih ada yang belum submit, di submit aja dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Wih, oke. Ini kan soalnya 30 ya. eh yang paling tinggi 26 sih. Nih.
26 nih kayaknya Kak Fitri sama Kak Atin nih ya, 26. Terus Kak Silmi sama Kak Teku sama-sama 25 nih. Terus Kak Novita 23. Ya hampir-hampir sama lah, kurang lebih segitu-gitu juga. Namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Oke, kita lihat. Oke, ini ada frequently missed questions-nya dari 5 orang yang menjawab. Ini hanya ada 2 yang benar. Velvety in line 5. Oke, yang benar jawabannya soft, tapi ada beberapa yang jawabnya coarse. Oke, coba kita lihat ya. Ini nomor 7. Nomor 7. The word wealthy in line 5 could best be replaced by line 5. Ya, oke. Line 5, velvety hairs. Oke, coba kita lihat dari konteksnya ya. Jadi kalimat ini, the new antlers are soft knobs covered with velvety hairs. The new antlers are soft knobs covered with velvety hairs. Later in the year, as the seasons progress, the antlers grow and harden into solid branches. Oke, jadi di sini kalau aku nangkepnya kenapa dia soft karena mungkin karena di awal ada ini dulu ya, the new antlers are soft knobs. Jadi dibilangnya kalau antlers yang ketika dia baru tumbuh, tanduknya ini ketika baru tumbuh, dia sifatnya soft gitu. Kemudian covered with velvety hairs gitu. Jadi yang kebayang sama aku adalah ketika tanduknya baru tumbuh, dia masih soft. Juga kalau ada rambut-rambutnya gitu ya di sekitar tanduknya itu pun dia sifatnya juga soft juga gitu. Jadi aku nangkapnya di sini velvety. Aku nggak tahu pasti artinya apa, belum nyari di kamus. Tapi velvety ini aku nangkapnya itu artinya memang soft. Gitu. Terus kemudian seiring berjalannya waktu gitu, antlersnya itu tanduknya itu akhirnya tumbuh dan harden dan mengeras. Akhirnya jadi solid branches. Jadi dia ada cabang-cabangnya itu kan kalau tanduk rusak kan kayak gitu kan ada cabang-cabangnya gitu baru dia mengeras jadi awal-awal dia soft. Nah karena itu tadi tanduknya itu dia awalnya soft, kemudian ada kalau ada rambut-rambut di sekitar tanduknya, kebayangnya juga soft gitu. Jadi favoritnya aku nangkepnya soft. Kalau coarse aku belum nyari, aku nggak tahu juga artinya apa coarse, tapi kok aku ngerasa coarse ini artinya bukan bukan nggak ada hubungannya sama soft gitu, kayak agak bertolak belakang sama soft. Jadi seperti itu. Oke, coba lihat lagi. Nah, tadi. Oke. The author mentions a non-physical occurrence during REM sleep in. Nah, ini ada, wah, ini 50-50. Enggak sih, enggak 50-50 sih. Ada yang lain satu. Ada yang jawab line satu, ada yang jawab 5 sampai 6, ada yang jawab 8 sampai 9. Non-physical occurrence dalam REM sleep. Ini nomor 20 ya. Non-physical occurrence. Oke. Oh, ini. Non-physical occurrence during REM sleep. Non-physical occurrence REM. Oke, kita lihat ada banyak sekali kata REM di sini. Kalau mau nyari non-physical occurrence, oke, sebentar ini ada REM awal, kemudian ada occurrence tapi bukan. Oh, each occurrence tapi bukan. Dan juga physical changes occur in the body to show the exercise ini from non-REM ke REM. Breathing becomes faster, habit, accompanying this physical change in the body is a very important characteristic of REM sleep. It is during REM sleep that dreams occur. Oke, tadi pertanyaannya apa? Lupa lagi kan. Nah, pertanyaannya adalah the author mentions a non-physical occurrence during REM sleep in non-physical. Dalam REM kan, jadi sesuatu yang terjadi dalam REM sleep tapi dia sifatnya bukan fisikal. Gitu kan ya berarti artinya. Sesuatu yang terjadi dalam REM sleep tapi dia tidak dia tidak fisikal. Yang pertama yang terjadi yang physical occurrence yang terjadi ya physical changes occur in the body. Kalau yang physical sendiri itu terjadi ketika orang bertransisi dari non REM ke REM gitu kan. Tapi ini yang physical. Jadi ini yang ditanyakan tadi kan non physical.
breathing becomes faster, heart rate increases, terus eyes begin to move quickly. Oke, itu physical semua. Nah, sekarang coba kita lihat. Accompanying these physical changes in the body, jadi selain, maksudnya artinya selain physical changes atau apa namanya perubahan-perubahan fisik fisik gitu yang terjadi dalam tubuh gitu. Nah, is a very important characteristic of REM sleep. Nah, ada lagi nih sesuatu yang lain yang terjadi dalam REM sleep dan itu adalah sangat karakteristik yang sangat penting, hal sangat penting yang terjadi, yaitu adalah mimpi. Jadi mimpi itu terjadi dalam REM sleep. Dan kalau kita simpulkan di sini, ini harus sambil nyimpulin sih. Jadi ini mungkin lebih ke apa ya? Rada-rada implied gitu. Nah, di sini dituliskan it is during REM sleep that dreams occur. Nah, dreams ini adalah sesuatu yang sifatnya non fisikal berarti, ya kan? Dia bukan bukan kita yang matanya gerak cepat, terus hidungnya, nafasnya jadi lebih apa lebih cepat gitu. Kayak di sini dituliskan breathing becomes faster, heart rate increases, kemudian eyes begin to move quickly. Nah, itu kan physical changes yang terjadi saat tidur fase REM. Nah, non fisikalnya yang terjadi adalah sleep dreams ini. Makanya jawab kenapa nomor 20 itu jawabannya adalah yang D ya, lines 8 sampai 9. Karena non physical occurrence-nya itu adalah atau kejadian non fisikal itu adalah dalam bentuk mimpi. Itu ada di lines 8 sampai 9 lines terakhir. Seperti itu. Oke, satu lagi untuk nih. Which of the following is not mentioned as a problem that Carlson encountered in getting patents copied? Oke, berarti yang bukan termasuk masalah ya. Not mentioned as a problem that Carlson encountered in getting patents copied. Oke, saat mencoba meng-copied berarti memperbanyak patennya gitu. Ini yang bukan disebutkan sebagai masalah. Pertama ada the time needed, waktunya, kemudian expense of the copying, berarti apa namanya biayanya atau hal yang harus dikeluarkan, length of the patterns, panjangnya, terakhir dependability of the photographers, ketergantungannya pada fotografer. Oke, kita cek yang mana yang bukan. Ini jawabannya. Soalnya kan yang mana yang bukan ya, yang not mentioned, yang tidak disebutkan. Oke. Itu tadi nomor 2. Eh, ya kan ya nomor 2. Berapa tadi? Nomor, oh 26 ya. Eh 22, sorry 22. Nomor 22. Oh ini, which of the following is not mentioned as book. Oke, nah pattern. Sekarang kita cek yang mana yang ngomongin soal pattern. Patternnya dia. Oke, get them copied. Patterns copied. Working in the patterns department. Oke. One of the major problems, oke disebutkan nih, major problems in his work, length of time itu adalah termasuk yang disebutkan di sini ya, length of time, berarti bukan length of time. Kemudian expense juga iya disebutkan, berarti jawabannya juga bukan expense. Kemudian patents were lengthy legal documents, and the only way to get them copied were to take them to a typist or to a photographer. Nah, either way of copying patents took a lot of time, cost a lot of money. Berarti benar ya, time sama expense itu adalah dua hal yang disebutkan. Udah jelas tuh, ya. Dan satu lagi adalah dia itu memang lengthy. Patents were lengthy legal documents. Masalahnya dia ini dokumen yang dokumen legal, dokumen hukum yang sifatnya itu bukan, yang dia itu panjang banget. Jadi kalau mau di copy entah harus ke tukang ketik gitu. Dulu kan belum ada komputer ya. Maksudnya komputer hanya bisa diakses untuk sebagian orang aja gitu. Jadi entah harus di bukan komputer mungkin kayak mesin mesin ketik kali ya. Tahun 1930 masih mesin ketik deh kayaknya. Nah itu antara ke typist atau ke fotografer. Jadi sekalian aja di foto gitu karena saking panjangnya itu dokumen. Jadi kalau yang not mentioned di sini yang tidak disebutkan sebagai suatu alasan berarti adalah memang yang apa namanya dependability of the photographers karena nggak disebutkan. Kalau time needed for copying, iya tadi kan waktu memang butuh
butuh, maksudnya itu sangat membutuhkan waktu gitu, length of time gitu kan, expense of copying karena cost a lot of money, iya. Kemudian length of the patents, iya, karena dia patents itu sifatnya dokumennya panjang-panjang, jadi susah gitu mau di copy gitu. Yang bikin dia kesel tuh itu. Nah, yang disebut, nah, yang terakhir ini yang nggak disebutkan sebenarnya di teks itu nggak disebutkan kalau tergantung sama fotografer. Kalau dependability of the photographer itu berarti logikanya kalau dia mau ngopi paten atau memperbanyak patennya ini, berarti uh, harus ada fotografer. Kalau nggak ada fotografer, berarti dia nggak bisa ngopi. Gitu. Nah, di sini kan tidak disebutkan ya. Di teks ini tidak disebutkan kalau demikian. Di sini cuma disebutkan uh, bukan salah dua sih, salah dua cara untuk bisa apa namanya, untuk bisa memperbanyak patennya itu adalah dengan satu, antara dibawa ke tukang ketik, atau dua, dibawa ke fotografer. Tapi tidak disebutkan kalau um, ada dependability ke fotografer gitu. Karena nggak sepenuhnya ke fotografer juga gitu. Toh dia ada opsi untuk ke typist juga. Jadi kalau bisa milih antara empat ini yang memang nggak dimention sebagai problem, propagasi Carlson itu adalah yang dependability of the footnotes. Seperti itu, teman-teman, untuk yang pembahasan yang frequently missed questions. Demikian. Oke, aku stop share dulu. Gimana, teman-teman, menurut kalian, apakah soalnya susah? Apakah reading ini susah? Atau kalian ngerasa, ah gampang kok, gitu. Kan jawabannya udah ada di teks. Gitu. Gimana kesan kalian? Ini kan tadi kan ini ya, recap dari materi yang kemarin, hari Selasa, sama materi yang hari ini, Jumat. Kalau menurut kalian oke nggak? Bisa, udah siap ngerjain post test besok kah? Iya. Paling malas kalau ada imply-imply itu Kak. Oh, oke. Malesnya kenapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Karena makna tersirat setiap orang itu berbeda-beda. Iya sih, sebenarnya ya. Iya sih, kalau untuk yang bagian tersirat tuh, iya sih, nggak semua orang bisa nangkep sebenarnya kan ya. Kalau udah biasa baca, mungkin akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menangkapnya. Makanya emang butuh sering baca juga sih, kalau menurutku sebelum ngerjain atau sebelum ngerjain tes TOEFL gitu ya. Terutama untuk bisa sukses di bagian readingnya gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman sudah mengerjakan podcast hari ini. Menurutku overall udah oke-oke, maksudnya hasilnya pada oke ya. Nggak yang skornya itu yang jelek banget. Jadi aku rasa nanti saat tes TOEFL yang asli pada oke lah di skornya di bagian reading. Udah bisa kepegang satu lah reading, tinggal nanti latihan yang listening sama structure written expression gitu. Oke, demikian dari aku pas banget nih udah jam setengah sembilan lebih satu sih. Kalau di jamku udah setengah sembilan lebih satu, oke aku serahkan kembali ke moderator. Katanya mau ini Kak, mau foto bareng ya pertemuan terakhir. Nah, silakan Kak Atin. Iya, makasih banyak Kak Zafira. Nggak nyangka ya udah di penghujung kelas aja nih, udah kelas terakhir. Em, Ngomong-ngomong nih, sebelum kita foto bareng nih, aku kepo deh mau tanya pendapat teman-teman di sini tentang bagaimana kelas selama 1 bulan ya 8 kali pertemuan dan gimana sih tips dan trik buat belajar efektif dari kelas ini gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau volunteer. Kak Fitriana Suruh mungkin mau volunteer, kayaknya Kak Fitriana ambis banget nih aku lihat-lihat. kalau CS-nya cewek ribet. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Volunteer jadwal, mengatur jadwal bisa. Ya gimana tuh Kak? Kalau boleh tahu Kak Fitriana sekarang lagi kerja juga kan ya? Oh iya, iya. Tapi kan ini bidang saya di matematika, nggak, nggak ini sih. Sebenarnya itu TBS itu, kalau saya lihat TBS LPDP, tapi saya belum pernah tes LPDP sebenarnya. Cuma kalau tes TPA, karena saya pernah eh, sudah kuliah S2 ya, jadi sudah pernah tes TPA. Nah, itu biasanya kan untuk pasca sarjana itu ada tes TPA. Nah, itu kalau saya perhatikan, saya cuma baca-baca aja dari internet. TBS itu mirip-mirip TPA, tapi mungkin tingkatnya lebih tinggi sih sebenarnya. Tapi
saya belum pernah tes LPDP itu, jadi belum punya pengalaman tes TBS-nya. Bentar, tes TBS itu apa ya? Sorry, bener-bener Bakat baru tahu. skolastik, tes bakat Oh, skolastik, oh tes bakat gitu, ya ya. skolastik. Oke, oke. Oh berarti TBS itu pakai bahasa Inggris juga ya Kak? Enggak sih, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi biasanya tentang pemecahan masalah. Nah, biasanya pemecahan masalahnya tuh ini bukan pengalaman, baca-baca saya. Ini berdasarkan pengetahuan saya ya. Saya baca-baca dari internet seperti itu. Tes TBS itu kayak penalaran dan pemecahan masalah. Jadi biasanya ada soal cerita, nanti di nalar pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, itu biasanya seperti psikotes, seperti TPA, mirip-mirip. Tapi emang lebih sulit, lebih apa ya? Karena memang untuk seleksi beasiswa kan, jadi kesulitannya lebih tinggi sih. Saya lihat Oh seperti gitu. itu. Oh iya, berarti Kak Fitriana lagi nyiapin buat ini seleksi LPDP. Belum juga, belum juga hanya baca-baca saja. Belum juga sih. Cuma baca-baca aja karena LPDP kan banyak peminatnya ya, banyak peminatnya. Kalau saya minat tapi belum 100% gitu. Jadi masih baca-baca aja. Belum persiapan juga. Oh gitu. Tapi udah ini ya, udah persiapan buat belajar TOEFL-nya ya Kak? Atau buat keperluan lain nih? Iya, kalau TOEFL sih pengen belajar aja, memang pengen belajar bahasa Inggris. Karena memang saya bahasa Inggrisnya biasa biasa aja, jadi pengen belajar. Ya, tapi kayaknya Kak Fitriana ini dari awal kelas sampai akhir kelas itu kemajuannya cukup signifikan gitu ya Kak, belajar bahasa Inggrisnya. Iya, alhamdulillah. Ini sebenarnya kalau saya perhatikan, maksudnya kan saya beberapa kali ya ikut seperti les bahasa Inggris, kemudian ikut kayak pelatihan-pelatihan bahasa Inggris. Nah, sama Kak Jafira ini sebenarnya lebih nangkep. Nggak tahu, mungkin udah berapa kali ya, mungkin udah berapa kali les, udah berapa kali pelatihan, tapi sama Kak Jafira tuh nangkep. Terus memang saya pernah baca buku Longman kan. Nah, Kak Jafira kan skill-skillnya memang dari Longman. Jadi kayak kadang di luar kelas saya nonton ulang video di YouTube-nya. Jadi saya catat, saya catat seperti itu. Ya, saya pengen bisa sih sebenarnya, cuma pengen bisa aja, pengen bisa ngerjain TOEFL gitu. Seperti Ih, itu. keren juga nih. Lama-lama nanti Kak Zafira ini ya, buka bimbel ya Kak, bimbel khusus TOEFL. Waduh, bisa, bisa, bisa. Nanti Iya share-share sih, info tapi aja Kak kalau udah ada bimbel. iya. Tapi keren kok emang apa ya? Menurut saya sih bisa. Terkadang kan ada orang yang mungkin pinter tapi belum tentu bisa menyampaikan gitu. Menurut saya sih Kak Jafira bisa menyampaikan dan alhamdulillah menurut saya sih bisa dipahami gitu. Iya, aku juga sekalian ikut belajar nih dari Kak Zafira dari reading structure gitu-gitu dan aku juga ngerasa sama sih kayak Kak Fitriana. Oke, karena udah jam segini ya mungkin bisa kita on cam dulu guys karena kita mau foto-foto dokumentasi kelas terakhir. Sayang banget kan kalau nggak on cam. Yuk kita tunggu ya. BTW ini makin kelasnya makin apa ya makin akhir makin sedikit ya yang join ya. Iya. Kayaknya udah hukum alam tuh kayak gitu. Oke, ini siapa lagi yang belum on cam nih? Kak Silmi sama Kak Wahyuni Hafid. Halo, are you there guys? Kak Silmi sama Kak Wahyuni Hafid. Masih ini, masih sadarkah atau gimana? Udah ngantuk kayaknya, Kak. Udah ngantuk ya. Biasanya suka ketiduran nih. Aku juga biasanya kalau ikut Zoom terus nggak nyaut-nyaut berarti aku ketiduran. Pasti banyak juga ya. Oh ya, ini karena udah kelas terakhir nih ya, jadi fotonya agak bebas, boleh pakai filter atau background terserah. Oh iya Pokoknya benar. gaya bebas juga terserah. Bebas banget, silahkan. Boleh pakai filter yang lucu-lucu juga boleh. Boleh banget.
Bentar aku ngatur, ada nggak ya? Filter video. Hmm. Kak Teguh mulutnya jangan ditutup. Gak kelihatan mukanya. Kak Wahyu ini nggak bisa on cam ya. Iya nih. Tapi udah di chat ya, udah chat ya Kak Wahyu ya. Nggak ada chat sih Kak. Nggak bisa on Oh nggak cam ada atau chat. apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, oke. Kita ambil 2 foto ya semuanya. Boleh. Oke. Ya, tahan ya guys. Pose, tahan. 1, 2, 3. Oke, 1 foto lagi guys. Pose dulu ya, pose, 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 pose. Tahan guys, tahan guys. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Oke, atas partisipasinya guys. Good luck makasih for banyak. test. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat ya guys. Makasih banyak Dan Kak jangan Zafira. Ya, sama-sama. Terima kasih juga semuanya. thank you. Jangan lupa buat pantengin sosial media akademisi.lpg ya guys, karena nanti bakalan ada program-program lainnya yang gak kalah menarik tentunya. Oke, karena udah malam nih, em, mungkin dari Kak Zafira mau kasih kata-kata perpisahan atau gimana nih? Ya mungkin sedikit aja. Eh, selamat ini ya, selamat apa namanya ya? Selamat mengerjakan tes TOEFL nanti ketika ada yang kalau ada yang mau ini ya, kalau ada yang mau lanjut ngerjain, mungkin ada yang langsung mau booking jadwal tes TOEFL minggu depan misalkan kayak gitu. Atau sedang mempersiapkan untuk tes TOEFL juga untuk keperluan apapun mungkin untuk kerja kah atau untuk lanjut kuliah kah gitu. Semoga ilmu yang udah kita pelajarin bareng-bareng ini tips-tipsnya, skill-skillnya semoga kepake dan bisa membantu teman-teman juga supaya nanti hasil tes TOEFL-nya bisa lebih maksimal dan teman-teman juga lebih puas gitu. Amin. Makasih banyak Amin. dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Amin. Amin, amin. Oke, makasih banyak Kak Zafira. Makasih banyak teman-teman. Bye. Bye, sampai jumpa.